Pasca tertangkap oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat pada 7 Juli 2021 lalu, pasangan artis fenomenal Nia Ramadhani dan Ardi Bakri resmi menjalani rehabilitasi sesuai dengan rekomendasi dan hasil asesmen dari BNN. Dikarenakan adanya pembatasan pasien rehabilitasi di BNN lantaran pandemi COVID-19, kemanakah Nia, Ardi, dan sang supir menjalani rehabilitasi? Sesuai dengan pernyataan Nia dan Ardi dalam penyelidikan, keduanya telah 5 bulan memakai sabu dikarenakan tekanan pekerjaan dan pandemi COVID-19. Keduanya pun tidak termasuk dalam golongan pengedar lantaran barang bukti yang ditemukan hanya 0,78 gram syabu. Lantas seperti apa usaha pihak keluarga beserta kuasa hukum untuk proses rehabilitasi Nia dan Ardi? Ibarat nasi telah jadi bubur, perbuatan salah Nia dan Ardi pun terlambat disesali. Dengan berderai air mata penyesalan, Nia dan Ardi pun akhirnya mengutarakan permohonan maaf kepada seluruh keluarga, sahabat, serta ketiga buah hatinya di depan publik. Lantas, benarkah keluarga telah memaafkan kesalahan Nia dan Ardi? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus narkoba yang menjerat artis Nia Ramadhani beserta sang suami Ardi Bakri juga supir pribadi berinisial ZN kembali menggulirkan babak baru. Terhitung sejak 10 Juli kemarin, Nia, Ardi, dan ZN dibawa penyidik menjalani asesmen ke BNN. Dan menurut hasil asesmen, ketiga tersangka direkomendasi menjalani rehabilitasi. Namun dikarenakan BNN Lido sedang melakukan pembatasan pasien rehabilitasi lantaran pandemi COVID-19, maka Nia, Ardi, dan ZN dipindahkan ke panti rehabilitasi sesuai dengan koordinasi penyidik dan keluarga, yang mana lokasi rehabilitasi tersebut berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Lantas, benarkah sejak 11 Juli 2021, Nia dan Ardi dan ZN telah resmi menjalani rehabilitasi? Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kabarnya sudah dibawa ke BNN ya Bu? Apa gimana Bu? Dibawa ke BNN untuk kepentingan asesmen medis. Sudah. Oke. Itu per kapan Bu? Yang kemarin hari Sabtu. Kami tidak menerima di sini Mas, karena waktu itu hanya untuk kepentingan asesmen medis. Kami lakukan beberapa jam, setelah selesai dia diserahkan kembali kepada penyidik begitu. Itu nanti ditanyakan ke tempat rehabilitasinya Mas, karena kami tidak bisa. Biasanya kan kami kalau ada kasus kayak gini, kita taruhnya di tempat rehabnya BNN. Tetapi rehab BNN saat ini sedang melakukan pembatasan klien Mas, karena kondisi pandemi. Jadi banyak klien yang mengalami positif COVID, beberapa petugas juga positif COVID, sehingga kami membatasi sekali rujukan kepada BNN yang khususnya di Babes Lido. Nanti itu tergantung dari koordinasi antara penyidik dengan kami, koordinasi juga dengan keluarganya, Mas. Karena begini, pelayanan yang harus diberikan kepada mereka adalah, karena ini suami istri, di antara konseling marital, selain rehabilitasi itu sendiri. Nah itu masalahnya kalau di tempat kami di BNN Lido, karena memang kondisinya saat ini pandemi sedang sudah memuka, sehingga kami tidak bisa memberikan layanan itu di tempat kami. Itu Mas. Jadi nanti tidak akan ditanyakan kepada penyidik akan taruh di mana, karena tempat rehabilitasi lah yang akan memberikan laporan perkembangannya seperti apa gitu Mas. Kan kita melakukan tindakan sesuai dengan permintaan penyidik. Penyidik mengajukan asesmen medis kepada kami. Ya kami lakukan itu aja Mas. Biasanya sesuai standar kami melakukan asesmen kurang lebih antara 2-3 jam.
Ya di antara itulah, karena kebetulan waktu itu juga sampai tengah malam, tentu kita ada beberapa administrasi yang agak sedikit terhambat karena proses penulisannya kan juga kita kan juga perlu koreksi dan sebagainya begitu Mas. Tapi kurang lebih sekitar antara 2 sampai 3 jam itu sudah keluar hasil. Kami menyarankan merekomendasi adanya asesmen lanjutan, adanya evaluasi psikologis, adanya pemeriksaan medis secara lebih menyeluruh. Terus kemudian adanya konseling marital, begitu diantaranya. Nah itu aja nanti ditanyakan kepada tempat rehab di mana mereka akan ditempatkan, begitu Mas. Mengenai keberadaan Ibu Nia dan Pak Ardi saat ini, kondisinya seperti apa? Perlu saya sampaikan bahwa terakhir saya ketemu dengan Pak Ardi dan Bu Nia itu di hari Sabtu malam. Jadi jelang dini hari Minggu itu, sebelum saya berpamitan dari Polres Metro Jakarta Pusat, di sana saya melihat Pak Ardi maupun Bu Nia, alhamdulillah kondisinya jauh lebih baik, dan insya Allah berdua ini siap untuk menjalani rehabilitasi karena memang tekadnya adalah ingin segera sembuh dari narkoba dan ingin kembali kehidupannya normal, berkarya lagi, dan lebih-lebih ingin sekali berkumpul bersama keluarga tercinta dan betapa rindunya terhadap anak-anak khususnya. Panti rehabilitasinya berada di daerah Bogor, dan panti rehab tersebut adalah salah satu yang direkomendasikan oleh BNN. Kasus narkoba yang ramai diperbincangkan dan trending di jagat maya itu memang masih menuai kehebohan publik. Meskipun begitu, pihak keluarga meyakini sejatinya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hanyalah korban. Untuk itulah keluarga berupaya mengajukan asesmen agar keduanya direhabilitasi. Bukan tanpa alasan, sesuai dengan pernyataan Nia dan Ardi dalam penyelidikan, keduanya telah 5 bulan memakai sabu dikarenakan tekanan pekerjaan dan pandemi COVID-19. Keduanya pun tidak termasuk dalam golongan pengedar lantaran barang bukti yang ditemukan hanya 0,78 gram sabu. Memang tak pernah terbayangkan jatuh tergelincir ke dalam lembah hitam narkoba juga ternyata membuat Nia dan Ardi kehilangan momen berharga bersama ketiga buah hatinya. Nia seolah tak berdaya melawan gejolak rindunya sejak berpisah dengan ketiga anaknya. Hanya lewat rekaman video yang dibawa oleh sang pengasuhnya, Nia akhirnya sedikit bisa mengobati kerinduan di hatinya. Tak pelak kesedihan yang membanjiri hatinya lantaran menahan rindu jumpa dengan anak-anaknya, akhirnya meluap dari air matanya. Dari keluarga menyampaikan mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Jakarta Pusat. Yang kedua, mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan. Keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Alhamdulillah kondisi beliau berdua sudah lebih tenang, dalam keadaan baik. Seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami. Hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Jadi nanti insya Allah dengan kita lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa, nanti beliau berdua akan menyampaikan langsung hal-hal yang terjadi dan apa yang dialami selama ini. Diwajibkan untuk melakukan atau dilaksanakannya rehabilitasi. Itu adalah kewajiban undang-undang. Dan kemudian dengan rehabilitasi ini bukan perkaranya tidak dilanjutkan. Tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Kami bawa ke sidang. Nanti akan divonis oleh hakim, di mana ancaman maksimalnya adalah 4 tahun. Ini yang perlu diluruskan. Untuk rehabilitasi ini, itu bukan dilaksanakan oleh penyidik,
Ada permohonan dari keluarga, kita fasilitasi, dilaksanakan oleh tim asesmen terpadu oleh BNN yang isinya ada Polri, Kejaksaan, dokter, psikiater, dan lain sebagainya, di luar penyidik, di luar Polres Jakarta Pusat. Saya kan bertemu 2 hari ya, mulai Jumat, Sabtu sampai malam. Semakin baik, alhamdulillah. Ya, saya kalau ingat anak ya masih lah ya, maksudnya saya menyaksikan sendiri siangnya itu kan ada ruangan disediakan buat kita bertemu ya gitu. Kan diperlihatkan handphone kepada dari asistennya kepada Bu Nia gitu, di situ ada video anaknya nangis. Sedih, saya bisa menyelami, bisa merasakan betapa sedihnya seorang ibu yang punya anak yang masih kecil dan lucu-lucu, yang selama ini mereka betul-betul punya kedekatan yang sangat baik itu suami istri terhadap anak-anak. Kemudian juga jadi itu saya melihat apa yang terjadi itu sungguh-sungguh menyentuh gitu. Nianya yang nangis ketika melihat video anak-anaknya, Bu Nianya yang nangis gitu loh. Jadi kan saya nggak tega dong ngajakin ngomong soal anak-anak, ya Allah gitu lihat videonya aja nangis. Jadi lebih kepada kita ngobrol santai gitu, paling nanya ini selanjutnya gimana Bu, ya saya coba terangin pelan-pelan gitu, karena ini baru banget kejadiannya gitu. Tapi insya Allah, alhamdulillah gitu ya, semalam saya lihat jauh lebih kuat lah dari pertama kali saya ketemu. Artinya memang ya pelan-pelan lah, ini proses juga ya, proses hidup yang harus diterima juga ya. Cuman dari informasi dari keluarga ya alhamdulillah anak-anak kan dibawa pengasuhan kakek neneknya sudah tepat lah, dan saya yakin Bapak Abu Rizal dan Ibu ini pasti akan memberikan yang terbaik buat cucu-cucunya. Saya kira demikian ya, mohon doanya kita semua lah, ini kan cobaan berat juga buat mereka, kita kasih dukungan karena kasihan ini korban. Makanya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat dunia Pak Ardi dan buat kita semua, bahwa narkotika itu jahat sekali, merusak diri kita, dan ada ancaman juga ada di undang-undang narkotika gitu. Tapi alhamdulillah di sisi lain juga kan diberikan ruang hak untuk berobat, ada rehabilitasi, dan sesungguhnya bagi pengguna itu sebenarnya paling tepat adalah dilakukan rehabilitasi medis, bukan di penjara. Saya sering sampaikan ke rekan-rekan bahwa penjara itu bukan tempat untuk mengobati, bukan tempat untuk mengembalikan mental mereka. Kita dukung betul untuk dilakukan rehabilitasi kepada siapapun, bukan kepada Bu Nia saja atau sama Pak Ardi, kepada siapapun. Tapi tentu saja ini kembali kepada hasil penyidikan. Bagaimana polisi meyakini berdasarkan alat bukti yang ada, ternyata mereka itu penggunakah, dikualifikasikan atau sebagai pengedar. Tentu polisi yang lebih tahu. Jadi bukan berarti juga membeda-bedakan, kalau ada beberapa saya baca gitu, seolah ada perbedaan perlakuan. Tetapi sesungguhnya tidak, ini kan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikannya seperti apa. Kalau dia betul-betul pengguna, hanya pasal pengguna, gak ada cara lain kecuali direhabilitasi. Tapi tentu saja ini ada proses-proses yang mesti dilalui. Dan kalau sudah dibawa ke pengadilan, harusnya hakim bisa melihat itu. Ketika sudah ada rekomendasi untuk direhabilitasi, jangan kemudian dia dimasukkan ke penjara, karena kasihan, itu bukan penyelesaian. Saya kira demikian. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Ibarat nasi telah jadi bubur, begitu juga dengan perbuatan Nia dan Ardi yang terlanjur menyeret keduanya ke dalam kasus hukum saat ini. Maka untuk pertama kalinya, Nia dan Ardi tampil di depan publik dengan mengenakan baju tahanan serta masker dan topi menutupi sebagian besar wajahnya. Dengan berurai air mata, Nia mewakilkan sang suami mengutarakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga dan sahabat terdekatnya. Tangis mantan pesinetron cantik ini pun sekejap pecah ketika menumpahkan maaf dan penyesalan terbesarnya kepada ketiga buah hatinya. Kehidupan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri memang terbilang sukses. Sejak menikah pada April 2010, rumah tangga pasangan ini tak pernah diterpa isu miring. Menyandang status sebagai menantu dari keluarga besar Abu Rizal Bakri, kehidupan Nia pun seolah berubah 360 derajat. Hidup dengan bergelimang kemewahan dan kebahagiaan,
membuat banyak orang mengidamkan kehidupan seperti Nia. Namun sayang, itu seolah tak cukup. Nia justru tergiur jalan lain hingga membuatnya jatuh ke dalam lembah hitam narkoba. Nia dan Ardi akhirnya juga mengutarakan permohonan maaf dan penyesalan terdalam mereka kepada keluarga besar, terutama kepada sang ayah Abu Rizal Bakri. Dengan berlapang dada, benarkah Nia dan Ardi pun telah dimaafkan keluarga dan menganggap masalah ini sebagai ujian hidup mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, pihak polisian, tim pengacara, dan semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang akan mendengarkan saya baik secara langsung maupun tidak. Sore hari ini mohon izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi yang saya kasihi, orang tua saya dan seluruh keluarga besar, yang terutama anak-anak saya, Mikaela, Magnaka, dan Magika. Dan yang terutama buat saya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Wassalamualaikum. Pak Ardi dan Bu Nia sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar, dan kedua orang tua baik Pak telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada keduanya untuk melalui masalah ini. Pak Rizal menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan, beliau hadapi dengan sabar dan tabah dan mendukung penuh apa yang pada putranya untuk bisa selesai. Beliau mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Keluarga melihat bahwa ya ini cobaan yang kita hadapi, yang mesti dihadapi dan mesti dilalui dengan baik. Keluarga sangat mendukung, mensupport, dan telah memberi maaf. Dan keduanya juga, Pak Ardi dan Bu Nia juga sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga. Ini sangat sensitif. Belum lagi psikis beliau yang berdua ini yang betul-betul tertekan ya. Dengan adanya gini aja kan sudah ada sanksi sosial dari masyarakat. Udah ya namanya saya sampai lihat-lihat komentar-komentar itu sedih juga ya. Banyak sekali orang yang sebenarnya ya tapi kan itu hak orang nggak paham tapi kemudian berkomentar, orang tidak mengerti faktanya berkomentar, tapi mau gimana lagi itu hak. Nah saya jujur saya tidak terlalu jauh ke sana. Saya hanya berusaha untuk mencari informasi dari tempat lain, misalnya dari rekan-rekan penyidik gitu. Ini apa sih terkait dengan penggunaan ini, kan bagaimanapun saya menjaga perasaan mereka dulu. Ini kan baru beberapa hari gitu.
Yang saya dapat informasi ya memang mereka baru menggunakan begitu. Dan itu ketika saya ada perwakilan keluarga yang saya komunikasi, ternyata keluarga nggak pernah tahu sama sekali. Makanya juga ini pukulan berat juga ya, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah besar buat Pak Ardi, Bu Nia, dan buat kita semua. Jadi pelajaran jangan ada lagi deh yang coba-coba pakai narkotika gitu. Bu Nia, Pak Ardi juga berharap demikian. Obrolan-obrolan saja dari keluarganya ya, banyak rekan-rekannya yang memberi support begitu ya. Terus ya kita terima kasih sekali karena memang ya berarti Ibu Nia tidak sendirian menghadapi ini, rekan-rekannya memberi support semua. Alhamdulillah dalam keadaan dapat cobaan begini diberikan dukungan, kita terima kasih sekali dan insya Allah kebajikan ini berpulang insya Allah menjadi kebajikan di sisi Allah. Setahu saya semalam sampai di Polres itu hanya perwakilan keluarga, dalam hal ini ada kakak ipar, ada ya support dari kerabat-kerabat, tetapi orang tua memang belum ada. Ya kita juga bisa pahami kondisi psikis pasti berat ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.